Ya, Ustadz Kipin ya, nggak tahu malu ya, joget-joget gitu ya, di depan santri banyak orang ya. Gimiknya kayak wali baik, kalau nerangin serius nggak dapet tawa kalau lagi ngajar-ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube, seorang ibu ya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget, merawis, ngower-ngower, bawa-bawa, Masya Allah. Ada karena marah dengan seperti Habib Rizik, marah dengan seperti ini, lalu sampai mengarah kepada perendahan kepada nasab, innalillah. Sampai ada yang mengatakan katanya, apa betul itu turun Nabi? Ayo dites DNA, astagfirullah, innalillah. Menafikan, menolak nasab yang sudah jelas semacam itu, maka itu seperti mengqadhaf, menuduh orang melakukan zina, dosa besar. Kalau sudah jelas itu nasab, sudah kita akui. Jangan mengatakan DNA-nya nih. Ada apa? Kalau kita bukan habaib, mestinya kita mencintai bukan mengendengki dan ngiri. Nggak ada artinya, ngiri tambah jauh. Kalau kita mencintai, kita bersambung. Beliau menjadi habaib juga dipilih oleh Allah, bukan permintaannya. Maka kita yang mandang harus mandang dengan hormat. Adapun masalah jika ada yang kurang tepat di antara habaib salah, ya kita kewajiban menegur. Seperti kita menegur anak kita. Seperti di pondok kita di banyak habaib, anak-anak habaib. Yang salah kita tegur. Tentunya dengan kasih dan cinta. Tapi kalau sudah mengarah kepada penolakan nasab, ini sudah ada kebenci dan iri. Ini adalah bahaya sekali. Inilah resiko jadi Ustadz Kipin ya. Nggak bisa apa-apa, hilang ilmunya ya. Namanya juga Ustadz Kipin, pasti bela majikannya. Dikasih akal tapi nggak mau mikir. Inilah jadi Ustadz Kipin ya. Orang disuruh DNA, ngomongnya kemana-mana. Ya, namanya juga Ustadz Kipin. Ya, Ustadz Kipin ya, nggak tahu malu ya. Joget-joget gitu ya, di depan santri banyak. Sekarang coba kita lihat nih ya, tanggapan dari Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin inilah yang menulis tesis bahwa nasab Ba'alawi itu terputus berabad-abad lamanya, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat tanggapannya. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik, kalau nerangin serius nggak dapet tawa kalau lagi ngajar-ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube, seorang ibu ya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget, merawis, ngower-ngower, bawa-bawa, Masya Allah. Joget walaupun sekali kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arahnya mutawin. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera, mau joget, itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan menjadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa, yang kiainya coba lihat ada si Kiai NU yang turun itu. Ada Gus Baha, katanya Gus Baha dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk, bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa, langsung pencak, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Wih, ada Kiai Jawa juga yang joget-jogetin. Tidak ada. Kiai dia yang NU, Suriah NU, joget marawis. Ya, nggak ada. Itu sudah khilatul muru'ah. Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka masih belum joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab CPI, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar, di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali, 10 tahun sekali, itu enggak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arahnya mutawin. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera, mau joget, itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Dalam persoalan ini saya setuju dengan Kiai Imaduddin bahwa seorang ulama jika joget di depan umum, apalagi sampai disorot kamera menjadi jejak digital, itu akan menghilangkan muru'ah ulama tersebut, menghilangkan kehormatan, kemuliaan, wibawa ulama tersebut. Tapi memang sulit ditebak cara berpikirnya orang-orang yang ngaku cucu Nabi nih ya. Mereka ngakunya cucu Nabi tapi
ya kelakuannya kayak gitu, sholawat joget-jogetan gitu ya, ulamanya joget-jogetan. Jangankan kalangan SDM rendahnya, jangankan kalangan muhibbinnya atau orang-orang awam dari kalangan mereka, orang yang paling top dari kalangan mereka pun juga joget. Jelas ini jauh sekali dari sikapnya Rasulullah. Mereka tidak mewarisi apa yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat disayangkan juga, akhirnya Gus Baha dan Buya Yahya ya juga ikut-ikutan seperti itu. Ada hadis Rasulullah yang sangat populer tentang pentingnya dengan siapa kita berteman. Diumpamakan berteman dengan pedagang parfum dan pandai besi. Ya, saya rasa teman-teman udah tahu tentang hadis itu ya. Kalau berteman dengan pedagang parfum maka akan kecipratan wanginya. Kalau berteman dengan pandai besi atau tukang besi ya setidaknya akan kecipratan panas bara besinya atau bau besinya. Bukan berarti tukang besi itu buruk ya, tidak begitu maksudnya. Ini hanya perumpamaan saja. Dengan siapa kita berteman itu berpengaruh sekali terhadap hidup kita.